Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tugas 3. Tugas 3 ini ada 2 soal. Yang pertama tentang tabel 1.2 dan soal latihan 1.1. Baiklah, yang pertama akan kita bahas tabel 1.2. Tabel 1.2, soalnya seperti ini, ada 4 soal. Yang pertama adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Pertanyaannya, manakah yang merupakan jarak antara titik F dan G? Jarak antara titik F dan G adalah panjang ruas garis FG. Kemudian, manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D? Jaraknya adalah diagonal bidang BD. Panjangnya ya, panjang ruas garis BD. Bagaimana caranya mencari BD nanti? Kalian akan menggunakan apa? Pitagoras. Selanjutnya, balok, ini namanya balok nomor 2, KLMNOPHR. Pertanyaannya, manakah yang merupakan jarak antara titik P dan N? Berarti P dan N ini kita hubungkan. Jika P dan N ini kita hubungkan, maka membentuk apa? Diagonal ruang. Jadi jaraknya adalah panjang garis diagonal ruang apa? PN. Kemudian manakah yang merupakan jarak antara titik H dan L? H dan L. H dan L ini kita hubungkan, maka jawabannya adalah diagonal bidang QL, panjang ruas garis QL. Kemudian soal yang nomor 3, balok A, B, C, D, E, F, G, H. Pertanyaannya, manakah yang merupakan jarak antara titik E dan F? Adalah panjang ruas garis EF. Rusuknya ya, ini panjang ini. Kemudian manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D? B dan D kita hubungkan membentuk garis, ini adalah bidang diagonal BD. Kemudian, ini adalah 5/4, TABCD. Manakah yang merupakan jarak antara titik T dan D? Ini adalah panjangnya rusuk tegak TD. Manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D? Ini B dan D kita hubungkan, ini adalah diagonal bidang BD. Bagaimana? Ada yang masih belum paham? Jika belum paham, silakan diulang kembali ulasan tadi. Selanjutnya kita lanjutkan membahas soal latihan 1.1. Yang pertama, diketahui limas beraturan TABC dengan bidang alas berbentuk segitiga sama sisi. TA tegak lurus dengan bidang alas. Jika panjang AB sama dengan 4 akar 2 cm dan TA sama dengan 4 cm, maka tentukan jarak antara titik T dan C. Alternatif penyelesaiannya, perhatikan. Diketahui limas beraturan TABC itu berarti alasnya berbentuk segitiga. Dan alasnya ini berbentuk apa? Sama sisi. Jadi AB sama dengan BC sama dengan CA. Berapa? Sama dengan AB, BC sama dengan CA berapa? 4 akar 2 cm. Kemudian TA ini tegak lurus dengan bidang alas. Berarti kalau tegak lurus dengan bidang alas membentuk apa? Sudut siku-siku. Nah ini, TA ini tegak lurus dengan AB, TA juga tegak lurus dengan TC. Ya, dan TA juga tegak lurus dengan TB. Jadi di sini adalah tegak lurus dengan bidang alas. Gambarnya seperti itu. Karena TA tegak lurus AC ya, karena TA tegak lurus AC, kalau kita mau mencari yang ditanyakan adalah TC, maka TC sama dengan kita gunakan kalau segitiga siku-siku bisa menggunakan Pitagoras karena TC ini adalah garis miring.
Berarti apa? TC sama dengan AC kuadrat ditambah TA kuadrat. Hasilnya ini 4 akar 3 cm. Dari mana AC? Panjangnya AC tadi berapa? 4 akar 2. 4 akar 2 kalau dikuadratkan berarti 32. Kemudian TA sendiri berapa? 4 cm. Jadi diperoleh 4 akar 3 cm. Jadi jarak antara titik T dan C adalah 4 akar 3 cm. Kemudian soal yang nomor 2. Perhatikan 5 segi 6 beraturan berikut. Diketahui panjang AB-nya 10 cm, AB-nya ini 10, dan TA, panjang rusuk tegaknya ini 13 cm. Titik O merupakan titik tengah garis BE. Jadi BE ini, B dan E kita hubungkan. Ini kita hubungkan, semua kita hubungkan. Di sini ada titik O, tengah-tengahnya di sini ada titik O. Yang ditanyakan adalah jarak tingginya, jarak antara titik T dan O. Kira-kira apa ya ini jarak antara titik T dan O? Ya, adalah mencari tinggi 5 segi 6. Bagaimana caranya? Ini tadi O-nya kan tepat di sini. Berarti ada berapa bagian ini tadi? Misalkan ini titik O-nya di sini ada OE, OD, OC, OB, OA, dan OF. Ada berapa? Ada 6 segitiga. Apakah segitiganya sama sisi? Sama sisi? Nah, perhatikan dulu. Satu lingkaran ya, satu lingkaran itu ada berapa derajat satu lingkaran? Ada 360 derajat. Jika ini tadi dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar, maka setiap bagian misalkan segitiga BOC, COD, DOE, EOF, dan FOA berada berapa derajatnya? Masing-masing 60 derajat. Karena ruas di sini AO sama dengan OF. Perhatikan segitiga misalkan AOF ya. Berarti karena ini 60, di sini juga 60, maka ini 60. Maka pecahannya di sini yang 6 bagian ini adalah segitiga sama sisi. OE, OE sama dengan AB. Ya tadi yang jelaskan karena membentuk segitiga sama sisi, jelas kalau OE sama dengan AB. TE ya, TE sama dengan TA. Panjang rusuk tegak berapa? 13 cm. Kemudian kalau mau mencari O, maka kita mengambil irisan segitiga apa? TOE. TO ya, berarti kita memakai siku-siku garis miringnya adalah TE, maka apa? TE kuadrat dikurangi OE kuadrat. Sama dengan berapa? Akar dari 169 dikurangi 100 sama dengan akar 69. Jadi jarak antara titik T dan O adalah akar 69 cm. Selanjutnya soal yang ketiga. Perhatikan bangun berikut ini. Soalnya adalah sebelum soal. Jika diketahui panjang AB sama dengan 5 cm, AB-nya 5 cm, AE sama dengan BC, AE sama dengan BC sama dengan EF 4 cm. Nah, ini perhatikan. AEF ini membentuk apa? Trapesium. Maka yang tentukan jarak apa? Titik A dan C. Bagaimana kita mau mencari jarak antara titik A dan C? Panjang AB-nya 5 cm. Panjang BC-nya 4 cm. AB sama dengan DC. AD sama dengan BC. Ini berarti alasnya berbentuk apa? Persegi panjang. Kalau mau menentukan jarak A ke C, berarti kita menggunakan apa?
Pitagoras. Yang dipakai adalah segitiga ABC. Caranya dengan siku-siku JB. Jadi AC sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya tadi 5, 5 kuadrat 25, BC-nya 4, 4 kuadrat, sama dengan 16, maka akar dari 25 tambah 16 sama dengan akar 41 cm. Selanjutnya, jarak antara titik E dan C. E dan C. Perhatikan E dan C. Kita tadi sudah punya apa? AC ya. AC ini adalah diagonal bidang. Kemudian kita mau mencari EC. Ini ada keterkaitannya ya dengan soal yang A. Maka perhatikan segitiga apa? EAC. Nah, karena yang dicari garis miringnya EC, maka apa? AE kuadrat ditambah AC kuadrat. AE-nya tadi, berapa AE-nya tadi? AE-nya itu sama dengan BC, berapa? 4, berarti 4 kuadrat 16. Kemudian AC. AC-nya tadi adalah akar 41. Kalau dikuadratkan akarnya hilang, berarti tinggal 41. Jadi EC sama dengan akar 16 ditambah 41 sama dengan akar 57 cm. Kemudian yang terakhir, jarak antara titik A dan G. Menggunakan apa kira-kira jarak titik A dan G? Kita gunakan segitiga apa? A, E, G. Ya, atau menggunakan AGH ya. AGH. Karena siku-siku. AGH berarti AG sama dengan apa? AH kuadrat ditambah GH kuadrat. AH di sini adalah diagonal bidang. Diagonal bidangnya apa? AD kuadrat ditambah DH kuadrat. AD tadi kan sama dengan BC. Berapa AD sama dengan BC? 4 kuadrat ya. 4 kuadrat, DH-nya 5 kuadrat. Jadi AH-nya sama dengan 32. Karena sama-sama 4-nya ya. Di sini sama-sama 4-nya. Saya ulangi. AH itu AD-nya 4. Dikuadratkan 16, DH-nya itu 4, dikuadratkan sama dengan 16, berarti 16 tambah 16, 32. Kemudian HG-nya 4, dikuadratkan 16, jadi akar 48 cm. Bagaimana ada pertanyaan mengenai jarak antara titik dengan titik? Semoga bisa dipahami dan kalian bisa mengerjakan nanti sendiri kalau ada soal jarak titik ke titik. Terima kasih, saya akhiri. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.